Kalau nggak sering ditakoki, Gus jenengan kiai ora tau serbanan, serbanan sunah Rasul. Sunah Rasul nomor 1 ku yo alamal insan malam ya alam pinter ikra akeh macane. Sunah serbanan gampang tuku ning pasar bareng. Ngurus. Tapi nak sunah Rasul itu Nabi hafal Quran, terus pinter pahaman. Sunah Rasul sing angel-angel iki kan gak anut. Misalnya jelas Nabi ku hafal Quran, Nabi yo pinter, penggaweane mulang, penggaweane pahaman. Aku anut sunah sing ngono-ngono iku ae. Serban gampang tuku ning pasar sunah napa? Mbok wong gak usah menfonis orang lain dikira ndak sunah. Modal 10.000 tuku serban nek nglakoni sunah Rasul. Aku sinau tafsir berjilid-jilid gak dianggap sunah. Repot. Loh saya itu sering, makanya saya sengaja. Saya tuh kalau ngaji sering ketemu lagi, sering tak coba. Lagi kalau takut. Lah itu sunah. Ini kalau bilang ada ibadah yang malah sahnya itu nak orang nutupi sirah. Ini ibadah wong haji pas ihram. Makanya ada bentuk ibadah nak ketunan malah batal. Gini ku wong haji pas nopo ihram. Makanya ngiling-ngilingan kula nu sebagai ulama ngiling-ngilingan bahwa ketu itu sunat pas ngaji. Tapi sing ora ketunan ya ora apa. Tapi asal kiai ini. Karena kalau santri anut itu tidak punya hak ijtihad dia. Roy kan anutan, roy naukan. Yang penting konstitusi agama itu diingat-ingat, jangan sok suci. Ulama itu hanya menjaga konstitusi, jangan sok suci. Jangan ngira kalau sampean seneng ketunan terus yang tidak ketunan jelek. Dia ono ibadah sing bentuk era ketunan. Ini pakaiannya wong Tapi juga jangan sampai karena sok intelek rasa ketunan kuno NU. Itu ya ngenyek wong ini malah perkara. Intinya saya sebagai ulama menjaga konstitusi agama yang tidak wajib ya tetap tidak wajib. Tapi jika secara etika baik ya lakukan saja. Tapi tidak usah main serang. Global ini malah. Jadi masalah-masalah Adam, masalah malaikat itu masalah-masalah kalau makna awalnya itu salah. Misalnya sujud itu dimaknani wat ujabatin al-ardi, tentu iblis baik karena menolak sujud pada makhluk. Paham gitu terus niki. Tapi ya itu tadi karena itu perintah pengiran. Lalu kalau ingin ngaji teng Yogyakarta itu cerita, udah ngaji itu banyak orang pintar kalau cerita. Bapak artinya mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu dakhalal jannah kan. Surga itu kan harganya hanya 1 menit karena kita sementing akhirul kalam la ilaha illallah. Itu saja oleh ulama-ulama fikih dikurting. Kalau la ilaha illallah itu rawan pededalan, itu kan la ilaha tok. Kan malah ateis, napa? Ateis. Ora ana pangeran terus matek-tek kan perkara to. Mergo ora ana istisna napa illallah. Sehingga ulama-ulama fikih menyarankan Allah saja, tidak la ilaha illallah tapi no Allah. Kan luwih murah. Luwih murah terus gak ana resiko ing kita. Ora ana resiko napa? Ya saya bilang ya itu biasanya di kitab fikih ada panduannya, panduan menuju kematian itu ana panduannya. Kalau sudah si calon mayit ini sing wis kelar-kelar kok ismuni Allah. Iku aja jak ngomong liyane. Karena kalau dijak ngomong liyane nanti akhirul kalamihi tidak Allah. Jadi misalnya bapak ameh mati tambah angkatan mati mbah itu. Tapi ora mesti kadang sampean iso mati. Iku misalnya semuanya Allah aja takoki. Mbah sertifikat ning ndi? Enggak sekali jawab lemari cung, berarti kata terakhir orang Allah tapi lemari. Paham? Lah misalnya bapak petualang bisnis. Pak, BPKB ning di bank to. Jadi nek semuanya Allah aja takoki lafaz liyane dan akhirul kalamihi napa? Allah. Mergo hadisnya mangkana akhirul kalamihi Allah dakhalal jannah. Sehingga aja sampai akhir kalame muni lemari, muni bank, muni utangku sahur cung pokoke aja muni ngono. Tapi saya cerita sama santri-santri di Jogja. Nah aku ya pede ae. Cara aku ape mati tak koyo anakku. Pak, Qur'ane teng pundi tak jawab ning lemari. Wong aku kira-kira kan ora tau sertifikat, aku kan ora di urusan donya, paham. Mosok kiai di urusan sertifikat keruwetan. Kula niku alhamdulillah rapati di urusan donya wis pokoke biasa beto mangan wis pokoke yang sederhana-sederhana. Kula yo rapati roh di mobil ora yo ora roh, ditegir duwe tapi rapati roh. Tapi itu betul, memang saya itu tidak pati roh urusan gitu-gitu. Saya tak jawab nih lemari. Misalnya anakku takok hukum ya tak jawab. Nah, anak ini Gus, takoki malaikat. Berarti akhiru kalamika itu gak Allah ya. Malaikatnya tak amuk, tak kon ngaji ya.
Lah kok ya gampang, Bang. Gus kowe pas mati muni lemari, mergo pas niku anake jenengan takok kitab tafsir temu tak jawab ning lemari. Berarti akhiru kalamihi kan tidak Allah. Malaikat mesti aku iku anut ajarane Allah. Allah ngutus nek nang takok kon jawab. Malaikat ora tau ngaji. Jadi aku muni lemari kok ora niat lemari, nuruti perintah Allah nek ana wong takok kon. Sama seperti para malaikat kon sujud ning Adam iku ora ndelok Adame tapi ndelok iku perintahe Allah. Mergo nek ndelok Adame mesti murtad. Paham ya? Tapi aja tiru, sampean ndak cukup punya nyali tak pikir. Karena orang tuh kalau ndak ulama itu ngadepi malaikat tuh ndak punya nyali. Tapi kalau ulama itu biasa. Bukan karena menyepelekan malaikat, memang di hati ulama itu hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak cerita-cerita di keramat itu kayak Syekh Abdul Qadir Jilani, kayak Imam Malik itu biasa sekali ngadepi malaikat. Bahkan cerita di hadis sahih ini yang orang Wahabi pun menerima karena ini hadis sahih. Pas malaikat Israel pejabat Nabi Musa diculak tenan. Wah, diculak malaikat Israel ya sampun tenan, matur teng pengiran. Ya Allah, jenengan gimana tuh nyuruh hamba yang tidak ingin mati. Akibatnya kalau diculak. Lah malaikat mati diculek kok. Supaya itu nunjukno nak malaikat ya biasa saja ngadepi Nabi Musa diculek ya ampun tenan. Ya seperti cerita saya tadi, kalau malaikat pilihan ya ngadepi Nabi pilih. Mbok sampai sampai ada keok. Segamane Israel ngadepi sampean mateni masalah aja sanggup. Sudah. Terus kejari Allah ya ngadepi Musa itu pilihanku, kalimu wah. Orang spesial mesti dia tersinggung main selonan. Makanya Musa beritahu jadi Nabi Musa ana sofiyullah wa kalimu, aku iki uang paling sering dingetikani pangeran, jadi tidak mungkin Allah dikerso tanpa ngandani aku sih. Pede ana sofiyullah wa kalimu, saya ini hamba pilihan, tidak mungkin ada prosedur nggak standar kayak begini. Tentu aku diberi kasih tahu dulu. Pusing banget. Akhirnya Israel kondon jenengan nampun siap badhe kula pedhetnya durung. Wah, akhirnya setiap rono pamit. Tiap rono napa? Pamit. Bareng siap-siap malaikate sing diceluk. Yo saiki siap. Jadi sebenarnya malaikat itu ya biasa saja, seperti ajarannya Mudin tadi, kena ketekanan mungkar nakir, rojo kaget, rojo dredeg. Iku mana ya mah? Halo. Jadi saja ini bener, ajarannya Mudin begitu itu sudah nopo. Tapi kalau sampean dua nyali nopo boh. Nak pulau gak ada, insya Allah gak ada kayak PD bawa kayak tenang bawa. Ya itu tadi, karena seorang ulama tentu di hati hanya ada Allah. Melihat makhluk itu yang mengingatkan Allah, tidak sebagai makhluk itu sendiri, sehingga malah ya tenang saja. Kalau cerita-cerita Nabi dulu ngadepi malaikat, ngadepi apa ya tenang saja. Makanya banyak cerita di kitab-kitab sufi kayak Bu Yazid Al-Bustami itu dijak jalan-jalan Tuhan terus melihat alam malakut. Apa anda tertarik? Tidak ya Allah. Dituduhkan surga neraka. Apa anda tertarik? Ya tidak ya Allah. Ngerti sekelompokan malaikat, apa anda tertarik? Ya tidak ya. Kenapa anda tertarik? Mbok dudono pundi mawon tetep rumusé setunggal kuwi makhluke jenengan. Padha-padha tertarik ambek sing gawe. Terus jare pangeran anta abdi haqqon, wali tenan ya kowe iku. Dadi dijak lawa aku ro swarga neraka roh alam malaikat alam tertarik abdi. Ndak, ini cerita kitab-kitab tasawuf. Sampeyan mbok percaya ora masalah. Ini cerita jelas ana kitabe. Ya kan ya sudah tidak swarga tetap rumusnya itu setunggal ya Allah. Piye wae niku mah mau. Dodok lo tertarik ambek sing gawe. Mulane kula mboten kepengin makrifatul khalqi. Kula dari awal kan nyuwun makrifatullah apa. Kepen roh pangeran, kenal jenengan, men butuh roh makhluk. Malah pangeran diwarai ya repot. Terus dari pangeran iya kowe pancen abdi haqq. Sehingga Abu Yazid Al-Bustami di dunia ilmu hakikat itu legendaris. Ya kowe ae mau ana tanut ora paham ceritanya. Sidik-sidik Al-Fatihah ila Abi Yazid Al-Bustami buantere ra karuan. Tapi akhirnya kabul kajate wah. Ngus ora ro ilmiah blas ora ro napa? Sing mbok Fatihah iku wong sing didudono swarga neraka ora tertarik. Sing Fatihah sepeda motore kepengin. Paham ya?
Jadi wong sing ora roh donya dienggo tawasul urusan donya. Iku mbok kira-kira maksudno wis setuju apa napa akal. Saya wis anti donya dienggo tawasul urusan apa? Donya. Tapi sing muga disepuro pangeran. Mergo ora paham. Dadi akeh disepurane. Tapi nak kula mate kae ngoten mesti ra disepuro. Mergo wis paham kok tetep ngono, paham. Jadi disepurane mergo ora paham. Ora paham. Muga ora paham dadekne napa? Disepuro. Paham ya kalau terangkan. Sehingga politik masalah sujud dan makna sujud dimaknani sekedar penghormatan atau tunduk itu makna lughawi yang paling populer. Sehingga makna sujud yang kayak sholat itu malah butuh perangkat korenah lain, indikasi lain. Misalnya di Quran ada walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was sajar. Itu istilah pangeran ya, pada Allah sujud. Apa saja yang ada di langit dan bumi, termasuk srengenge, bulan, wit. Wit itu posisi fisiknya yang ngacrak ngadeg. Posisi fisiknya lah, bulan yang ning dhuwur, posisi srengenge yang ning dhuwur. Posisi pohon ngacrak ngadeg. Toh istilah Quran tetap yasju. Paham ya? Nak ngono maknane sujud itu tunduk pada perintah, tunduk pada kehendak Allah. Tidak kok sujud kayak visolat. Paham ya? Jadi justru makna sujud dengan makna semurni tunduk atau hormat itu makna yang paling sering dipakai Tuhan. Kayak walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wa dawabu wa katsirun minan nas. Ya sudah begitu. Toh makna itu paling tidak punya resiko di bab riddah karena tidak ada problem sujud yang spesialis pada manusia ya yang khasnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi piyambak zaman sugeng orang salaman dilo nggih dibiarin. Ada orang yang hormat Nabi sampai ngambung dengkule ya dibiarin. Tapi ketika ada seorang yang sangat hormat pada Rasulullah dan cara hormat sampai sujud sama Allah, kanjeng Nabi dicekel sirai. La tasjud, kamu jangan sujud. Innama ana basarun. Sujud kayak begitu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai ngendikan andai kan sujud yang kayak begitu dibolehkan untuk manusia, la amartu marah antas juda lizau jihad. Andai kan sujud yang kayak gitu dibolehkan, tentu aku menyuruh perempuan itu sujud pada suami. Artinya zaman Rasulullah sugeng mawon ketika ada sahabat yang hormat kayak kahayati sujud, itu tidak boleh. Begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah bagaimanapun faktanya kan ada jenazah di depan. Paham ya? Ada jenazah di depan. Andai kan sholat jenazah itu ada sujud, piye wae secara surah, secara bentuk lahir, sujudnya nyujudi nama jenazah. Makanya tidak perlu nopo sujud karena nanti ada iham, ada salah cipta, ada praduga, kesannya sujud sama nopo mayit. Sehingga sholat jenazah tidak perlu nopo sujud. Makanya akhirnya mayitnya tetap disiksa. Kedua paling mandi pas sujud, sholat jenazah harus usah nopo sujud. Dan buatan itu kisah nyata. Terus guyonane Abu Nawas wong bedol, wong dekne penyair. Suatu saat dekne konjolati jenazah. Wong penyair kan ora ora karepe salat jenazah. Walhasil dekne salat ku sujud kan. Ya rukuk ya sujud padahal 5. Bar salat dekne eling. Eling nak niku keliru. Pihak keluarga mensomasi. Abu Nawas, salat mayit kok sujud. Jadi Abu Nawas tenang. Dosane bapakmu cek aki. Nak tak sholati jenazah biasa ora sepuro. Mulane iki paket khusus nganggo napa? Sujud. Padahal asline perkara lali. Mulane niki paket khusus nganggo napa? Sujud. Wah bar niku dititeni. Abu Nawas kan wis eling. Bar iku dititeni, baru kan eling tenan. Angger ana salat jenazah dek ning imami ora usah sujud. Disalami tempel akeh. Berarti dosane biasa, Ben. Yo biasa. Seneng. Orang-orang setelah itu seneng kabeh. Mergo saiki dosane biasa. Mergo hakikate wis eling. Oh, tekelah. Jadi Abu Nawas semuanya digebis. Ini Abu Nawas. Mana cerita Abu Nawas populer. Jadi saya itu bukan tanpa mengurangi hormat saya pada Gus Dur. Memang saya punya kitab Abu Nawas. Mungkin Gus Dur lebih punya, pernah kuliah di Mesir.
Jadi orang guyonan kayak Gus Dur itu ya beliau memang cerdas itu jelas. Tapi memang materi guyonan di Mesir itu banyak sekali. Makanya saya ulama yang khusus saja bisa guyon karena bacanya banyak. Bacanya apa? Banyak. Nah, Gus Dur luwe akeh macam. Urip-uripe guyon malah. Wis ahli malah. Abu Nawas itu terkenal pinter karena beberapa kali raja itu kalah. Tapi dia kadang ya kalah pinter, tapi itu butuhnya kalah. Dia ini ditonggok ahli falak, terang bumi itu bulat-bulat. Jadi kalau kamu jalan ke timur terus lama-lama ya sampai barat terang no, titik bumi, tetak sentralis macam-macam. Gak paham dan meneng. Dia kan gak terima. Terkenal pinter kalah mbak ahli falak, meneng. Tapi dia mantul, dia kalah. Wong terkenal pinter diterang no kan tersinggung. Suatu saat si ahli falak itu kemalingan, kenapa? Kemalingan. Malingnya melayu ngetan, itu lo nggak Bunawas bedak lo maling, malayunya berarti pada ngetan, melayu ngulon. Abu Nawas, kan sudah tak bilangin, malingnya melayu ngetan. Nanti ya ketemu di titik. Oh jangan Abu Nawas. Dia mau butuh ora kalah, butuhnya rada kalah. Ya tapi itu penting untuk pencerahan akal apa pun. Mengenai ahli falak itu jadi kita temen-temen. Nah ono maling malah dibedak berlalu. Tapi itu memang hingga detik ini menjadi masalah ilmiah. Masalah apa? Ilmiah. Di Cina itu ada provinsi yang masjidnya itu membelakangi Ka'bah. Jadi nanti itu kalau orang sudah modern, mungkin orang yang pas garis lurus dengan Ka'bah dan posisinya 380 derajat itu mungkin kiblatnya bisa 50-50. Misalnya kalau Ka'bah pas atas, dia pas bawah, posisi tengah, itu kiblatnya madhep dia. Karena ada masalah arah itu kalau rubuk, kalau seperti seperempat. Di luar seperempat misalnya kalau bumi bulat-bulat betul secara teori dan Ka'bah pas di atas, kamu pas di bawah. Lalu kiblatnya menghadap kemana? Nah, ya akhirnya makanya sekarang ya cuma kan kayak NU Muhammadiyah tidak berani bicarakan itu, memang peka kan, sensitif. Tapi pakar-pakarnya sebenarnya sudah mendiskusikan. Itu terus gimana? Misalnya kayak Indonesia misalnya dengan Amerika kan pas di bawah kita itu Amerika. Kalau kita dengan Arab masih mending kan arahnya jelas kulon karena terpalnya hanya 4 jam. Kalau Amerika kan sampai 12 jam. Jadi secara durasi waktu kalau yang pas 12 jam kan arahnya jadi kemana Indonesia anak di misor pas Amerika. Kan begitu kan ukurannya kan. Makanya misalnya apa di Amerika ada acara apa jam 9 pagi, di sini 9 malam. Sudah begitu atau sebaliknya ya begitu. Ya, tapi penting Abu Nawas butuhnya dendam kebales deh. Bisa bedak maling melayu mulon legor. Mosok kalah wong pinter terus gak terima. Paham gitu. Terus ini masalah makna tadi itu punya pengaruh dalam penentuan hukum murtad atau tidak murtad itu. Cuma kalau suwun jenengan kata sujud yang paling aman dimaknani sujud tahiyatin wan khinain lawat ujabatin alal arti.